Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa' dzal jaddi minkal jadd. La haula wa la quwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahu ni'matu wa lahul fadl wa lahu thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal musyrikun. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Kautsar yang mudah-mudahan senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keselamatan, kesehatan, keamanan, rahmat, maghfirah dan berkahnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikan kepada kita semuanya. Bapak Ibu, alhamdulillah pagi hari ini bisa bersama-sama melaksanakan rangkaian ibadah ya, mulai dari sholat tahiyatul masjid, mboten sah isin kula. Nggih. Kemudian kita melaksanakan sholat tahajud, witir. Kemudian kita melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh. Kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan kita lanjutkan kajian. Alhamdulillah rutin setiap Sabtu. Yang penting itu sebenarnya rutinnya. Kalau jamaah itu sekarang ya gampang. Soalnya ngeten iki setelah pengajian nanti di-share. Niku ya luar biasa. Kemarin yang kita pernah ngisi ya judulnya tentang Pak Mujir dibuat apa ya duduk nih Pak. Itu ternyata yang lihat mek 1000 mungkin ya. Jadi kalau kita lihat mungkin jamaahnya seperti ini, tapi kalau sudah mainnya itu di media sosial sudah yang lihat luar biasa. Jadi tidak usah kita itu berkecil hati. Kalau kita belajar dari Masjid Muntilan. Muntilan itu Pontianak. Pontianak berarti Kalimantan Barat. Itu masjidnya ukuran 11 kali 17. Berada di tengah-tengah lingkungan non-muslim. Nah, pertanyaannya, jamaahnya dari mana kira-kira? Gusti Kupeng. Nah, kemudian banyak masyarakat itu yang apa negatif. Lalu jamaah sangko ngendi gitu. Nah, ternyata apa? Takmir membuat terobosan. Nah, terobosannya apa? Jadi ternyata ada pembagian tugas, Bapak Ibu. Nah, tugasnya yang pertama, takmir golek jamaah dari tempat lain, antar jemput. Nah, kemudian yang satu takmirnya menjadi ustadznya. Jadi yang lain itu golek jamaah, ya. Kemudian setelah itu dibawa ke masjid. Nah, setelah di masjid seperti ini diceramai. Setelah diceramai dikasih makanan. Jadi misalkan subuh, zuhur, asar, maghrib,
Niki berarti yang tiga imam ya paling ya subuh, zuhur, maghrib. Nah ini. Nah, ternyata ini sukses. Sekarang itu viral. Dan lagi-lagi mohon maaf, ustadznya dari mana? Gontor ternyata. Apa namanya, alumni dari Gontor. Luar biasa. Dan potensi penghasilan dari pengelolaan zakat infak sedekah itu kula iki gumune ngeten 5 sampai 9 triliun per bulan. Lek setahun ngoten kan anu ya. Kalau yang pundi Masjid Raya Al Falah itu 2,4 ya, 2,4 M per tahun. 2,4. Niki kok 5 sampai 9. 5 9 apa niki? Miliar Ibu, mohon maaf. 5 sampai 9 M per bulan ini. Nah, kemudian kalau dulu yang ini Masjid Muntilan ya. Kalau dulu itu istilahnya takmir itu menggunakan mobilnya jamaah sing lunggar untuk menjemput pasien itu tadi, Pak. Nah, sekarang itu sudah memiliki 30 lebih kendaraan. Yang 3 niku Alphard. 3 Alphard. Kagem napa? Jemput jamaah. Nah, kemudian 30 masjid itu tadi ya untuk kepentingan jamaah. Lah nek jamaah sing arep nikahan, arep resepsi dan sebagainya, ini pakai apa namanya? Kendaraan. Lah pertanyaannya ngeten, di masjid kita itu kira-kira iso napa mboten? Insya Allah bisa. Cuma kadang-kadang kita tidak berani berpikir yang sing di luar nalar-nalar ngoten niku. Apalagi kalau kita nanti punya ide seperti itu, mesti ya di antara takmir itu kan banyak. Mesti enek sing pro, enek sing kontra. Kita itu kewenteng-kenteng nggih program mening, ternyata ada salah satu takmir sing kadang-kadang ras sepakat. Akhirnya ya ora situ. Nah, kemudian termasuk membagikan beras ya. Beras untuk jamaah itu 800 ton per bulan. 800 ton ini sidik to mboten. Kula kadang datane iki tenanan apa ora? Lah masjid e ora 11 musuh 17. Nah, kemudian jamaah. Lah ini yang mungkin perlu kita Bapak Ibu, kita renungkan bersama, mungkin ini kita praktekkan. Jadi betul-betul yang dipikir itu adalah jamaah. Jadi bukan bangunan. Jadi bangunan fisiknya ya tak pikir ya standar lah, tidak seperti masjid-masjid mungkin yang lain megah, tapi yang dibangun itu dari jamaah. Jadi kalau jamaah itu terlilit utang riba, maka takmir hadir ngelunasi utangi. Ada di masjid. Wingko ora hebat ra karuan, arep ngekeki apa jenenge? Arep ngelunasi niku lembaga zakatnya lho sik apa namanya sik kokian debat. Kudu lembaga zakat kan hadir. Nah, ini takmir yang hadir. Kemudian kalau ada jamaah yang tidak bisa menyekolahkan anaknya, dibantu untuk nyekolahane anaknya. Kalau ada jamaah yang tidak memiliki modal usaha, diberikan modal usaha. Kalau ada jamaah yang tidak memiliki BPJS dan harus rawat di rumah sakit, dibayari. Ayo, kurang penak piye. Lah, kalau seperti ini ya berarti apa? Masjid itu hadir. Dan ini sesuai yang diharapkan daripada jamaah. Maka Bapak Ibu, di sini penting masjid itu menjadi makmur. Nah, ini kalau saya ngutip Quran surat At-Taubah ayat 18, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalat wa ataz zakat wa lam yakhsha ilallah fa asa ulaika ayakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang pantas memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir
mendirikan sholat, menunaikan zakat, serta tidak takut kepada siapapun selain Allah, mereka itulah yang diharapkan termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi ternyata orang-orang yang pantas memakmurkan masjid-masjid Allah itu siapa? Orang yang beriman, orang yang sholat, kemudian orang yang menunaikan zakat. Nah pertanyaannya, bagaimana kita itu menarik jamaah agar mau sholat? Bagaimana kita itu menarik agar orang itu mau menitipkan zakat, infaknya, sedekahnya di masjid kita? Sekarang yang kita pikir itu. Nah kalau nanti orang itu sudah iman, maka ringan kita itu melaksanakan sholat, ringan kita itu mengeluarkan zakat, infak, dan sedekahnya. Maka Bapak Ibu nanti di pagi hari ini akan saya sampaikan terkait dengan fakta. Ada dua fakta, Masjid Jogokarian dan Masjid Raya Al-Falah. Nah, sebenarnya ada masjid yang di Namira itu sebenarnya hampir rata-rata masjid yang besar-besar di Indonesia itu punjernya itu dari Jogokarian. Jadi seperti yang di Masjid An-Namira Lamongan itu ya belajarnya itu di Jogokarian. Kemudian Masjid Raya Al-Falah itu ya belajarnya di Jogokarian. Nah, Bapak Ibu pertanyaannya ngeten, kenapa masjid-masjid di luaran sana yang berhasil itu belajarnya di Jogokarian dan kita itu, mohon maaf, yang di Ponorogo ya khususnya, gak usah ada-ada lah. Kita itu kan sering ya, di Namira sering, di Jogokarian sering, di Masjid Raya Al-Falah sering. Tapi nyapo setelah dari sana masjid yang kita kelola tetap sama, nyapo kira-kira. Nah nanti permasalahannya nanti di akhir ya, di akhir. Tapi ini kita belajar sing seneng-seneng sih. Mulai di awal-awal kok kita sampaikan nyapone kok malah moodnya apa jenenge? Mute kok wis beda malah ora tenang. Ini kita lihat dulu. Nah, yang pertama ya, fakta Masjid Jogokarian Yogyakarta bagi jajan cuma-cuma kepada jamaah yang datang. Jadi ketika ada jamaah yang jajan itu bagi-bagi jajan. Nah, nominalnya berapa? Ternyata hanya 10.000. 10.000 niku wis kena nggih menarik jamaah agar pergi ke masjid. Jadi banyak jamaah yang berbondong-bondong terutama ketika waktu sholat subuh hari Jumat, hari Sabtu dan Ahad. Jadi kalau kita ke Masjid Jogokarian, kemudian harinya pas Sabtu dan Ahad, maka takmir itu membagi apa namanya kupon voucher, ya, membagi kupon senilai 10.000. Nah kupon itu nanti bisa ditukar ke takmir. Berarti kalau ditukar ke takmir berupa uang, tapi bisa dibelanjakan di UMKM sepanjang Masjid Jogokarian itu. Nah, ini pertanyaan nih, 10.000 itu kathah napa mboten? Yo oke, bagi sebagian yang lain. Tapi sebagian yang lain yo sithik. Misalkan pangapunten, kula ya, saya 4 orang. Saya, istri, kemudian anak 2. Nah, setiap Sabtu dan Ahad saya hadir ke sholat Jumat, ke sholat subuh. Berarti saya dapat 80.000. Yang hari Sabtunya 40, sing hari Ahadnya 40. Lelek terus Mbah Kung dijak, Mbah Kung, Mbah Ti, kemudian putune dijak 10 misalkan. Apa jenenge? Sak omah niku. Pun pinten? 200.000, 2 dino. Penak napa mboten? Kerjane ya padha kita niate padha ibadah, ya ta? Ibadah bar salat wis dikai kupon, dikai konsumsi wis parek. Nah ini. Tapi engko ya debatable. Abot nih. Tapi di luaran sana bisa. Termasuk mohon maaf di Jogokarian itu masjid-masjid di sekitar sana, termasuk yang kemarin itu sekolahan SMK yang ada di sana itu kalau Jumat
niku masjid ning sekolahan niku jamaah ora eneng. Melayune teng Jogokaryan. Kenapa? Ternyata di Jogokaryan itu diberi makanan sate gulai. Dan rata-rata masjid yang besar-besar itu programnya 3M. Kenapa? Makan, makan, makan. Sampai saya itu tanya, Tat, ada enggak program selain makan-makan itu? Mosok dana infak pergi mangan-mangan. Jenengan kasih usul Mas, opo kira-kira yang bisa menarik jamaah biar tidak makan-makan. Selama ini jamaah itu yo makan-makan tok. Apa jenenge? Yang selama ini bisa menarik jamaah ya ini makan. Kemudian yang kedua adanya kerjasama yang baik mulai dari pengurus jamaah dan masyarakat. Jadi pengurus jamaah masyarakat itu kompak. Kalau jamaah, pengurus dan masyarakat kompak, insya Allah semua berjalan lancar. Tapi pengurus kompak, jamaah wis ora kompak ya ora mlaku. Misalkan pengurus memiliki program yang bagus, tapi jamaah ora enek sing gelem teko, ora gelem hadir. Ya program tidak jalan. Belum lagi masyarakat tidak mendukung, ya tidak jalan. Nah ini. Kemudian hadiah umroh bagi jamaah yang rajin ke masjid. Pokoknya jamaah rajin ke masjid 5 waktu dapat hadiah umroh. Ya, siapa yang kira-kira tidak mengendaki untuk umroh? Mesti semua pengen umroh. Nah, apalagi yang secara ekonomi tidak memiliki potensi untuk bisa umroh, ya mesti ajak, mesti istiqomah rutin ini. Kemudian takmir ini memberikan undangan khusus untuk sholat subuh. Itu seperti undangan resepsi pernikahan, Pak. Jadi undangannya kandel tebel nih, sampai seperti itu, hanya untuk menghadirkan jamaah. Pertanyaannya di masjid kita, pernah tidak kita itu sebagai takmir atau pengelola itu ngekai undangan kepada jamaah untuk hadir? Kira-kira datang mriki dilokne dikomplain ora? Mungkin jadi gunem. Tapi pertanyaannya jadi gunem, tapi jamaah kita banyak. Ya kan tidak apa-apa. Semua program itu dimanapun itu mesti jadi gunem. Tapi jadi gunem rata-rata 3 bulan pertama. Jadi biasanya kalau program apapun itu biasanya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ini rame. Nanti girasanan. Apalagi takmir itu kur girasanan. Atau pimpinan kur girasanan. Tapi setelah 3 bulan biasanya selesai. Nanti 3 bulan selanjutnya kita punya program lagi girasanan. Tapi nanti akhirnya ketika jamaah itu sudah menjadi terbiasa, ini ya aman-aman saja. Nah, kemudian setelah diundangi, pakai undangan yang bagus, kemudian ke masjid, sholat subuh berjamaah, nanti setelah itu baru dikasih makanan lagi. Mulai orang ya dikasih cemilan, ada teh hangat, kemudian ada kopinya, ada susunya dan sebagainya. Nah, kemudian yang kelima, ATM beras bagi jamaah yang membutuhkan. Nah, cuma ini untuk ATM beras ini saya berpikirnya ngeten. Kemarin yang di Masjid Raya Al Falah itu tak delok ki beras kok ora enek ning jero ATM-e. Apa maksud kuwi kertune nglebokne apa jenenge? Nglebokne ATM ki langsung teng jero niku wonten apa glodakan ngoten terus wis dikeki pirang kilonan ngono. Apa berupa ya duit, bar ngono duwite niku didamel apa menukarkan beras lah ini. Dan ini ternyata luar biasa itu potensinya ini. Jadi lumbung beras. Ini mungkin termasuk di Masjid Jogokaryan itu kotak-kotak itu banyak di setiap pintu masuk itu kan ada kotaknya. Ada kotak untuk listrik, ada kotak untuk wifi, ada kotak untuk beras, ada kotak untuk duafa, ada kotak untuk apa. Jadi nanti kalau ada sebagian orang yang kritis,
Nah ini infak masjid kok digunakan ini, kan sudah jelas niat awalnya. Oh ini untuk ini itu termasuk aman. Dan yang kedua adalah fakta Masjid Raya Al-Falah Sragen. Bapak Ibu, ini mungkin nanti kira-kira yang bisa kita ambil ini di masjid kita itu yang mana, nanti ya disesuaikan dengan kebutuhan ya. Ya mungkin tidak semua nanti bisa kita ambil. Tapi kalau semua bisa kita ambil, insya Allah nanti jos nih. Nah, fakta yang pertama, ini Masjid Raya Al-Falah ini. Masjid percontohan nasional setiap pekan, berarti setiap pekan itu setiap minggu, itu dikunjungi 2.500 orang hanya untuk belajar tentang manajemen masjid. Nah, cuma pertanyaan saya sederhana, 2.500 kui berkunjung ke Masjid Raya Al-Falah hanya untuk belajar manajemen masjid dan strategi memakmurkan, boleh diterap nih, wis sa Indonesia masjidnya mesti makmur kabeh, wis jos kabeh. Kemudian tahun 2022 jumlah penghimpunan 2,4 M untuk kegiatan dakwah. Mriki berapa? Apa jenis musola mriki? Satu tahun lah, ora sah 1 bulan. Nah ini digunakan untuk apa? Biaya operasional. Dan ternyata masjid-masjid besar itu, Bapak Ibu mohon maaf ya. Jadi ternyata ada manajemennya. Jadi ada orang yang kerja memang. Jadi di situ kerja. Jadi imam itu nyambut gawe, digaji. Bahkan pangapunten nggih. Di Masjid Raya Al-Falah itu gajinya imam itu 3 kali UMK, Pak. Misalkan ya, Ponorogo UMK-nya 2.200.000. Berarti lek ning kono 2.200.000 ping 3. Di bukunya Ketua Takmir itu saya kan saya punya bukunya itu. Alasannya itu kenapa digaji 3 kali lipat? Ternyata 2 juta pertama itu memang gaji untuk imam. Misalkan yang laki-laki itu sebagai imam itu digaji 2 juta. Kemudian yang kedua, 2 juta yang kedua ini digunakan untuk biaya pendidikan anak-anaknya apa imam yang di sana. Jadi lek iso imam ki anake ya sekolah sing sekolah jos, sekolahane favorit mening. Jadi lek Pak Buwe kuwi mening, anake ya kudu mening. Aja ngasih imame jos, anake kemudian sekolahane sak karepe sak enenge, akhirnya dadine malih kelampraan ngoten niku. Kemudian 2 juta yang ketiga, ternyata imam itu lek iso ya dolano. Ya aja kok ngeteplu napa, ngeteplu. Kok ngeteplu ning apa ning masjid misalkan. Ya enek program napa healing jalan-jalan. Jadi pikirannya ya ben press nyapo. Soalnya mengelola jamaah itu ya berat. Nah, termasuk sepedae ya, sepeda imam lek iso ya aja elek, atek-atek ya aja. Dadi lek iso ya sing anyar. Aja ngasih imam niku napa kredit kena riba kan itu. Dadi iso tuku sing apa jenenge mening. Dadi imam gagah. Dadi lek ngomong barang ya di rungokne. Lah ini. Nah, sampai seperti itu. Lek ning kene kan tabu to, Pak. Yo imam ki yo sing ikhlas, ya ta? Sing ikhlas, niate dakwah, aja ngajari jamaah cinta dunia kan ngoten. Nah ini. Tapi yang ternyata termasuk Jogokarian, termasuk Masjid Raya Al-Falah, termasuk Muntilan itu pikirannya itu gitu. Urusan dunia itu kelola dengan profesional. Misalnya rumah sakit ya. Rumah sakit direkture gajine piro? Wakil direktur gajine piro? Manajernya piro? Kepala bagiannya berapa? Staf-stafnya. Nanti yang bagian bidan, bagian dokter, bagian farmasi semua bro digaji, gajinya ya dhuwur. Makanya dhek kerjane ning rumah sakit tenanan. Lah kuwi urusan donya, arep nyenengne donya elek apa jenenge? Ya diopeni tenanan. Lah iki arep nyelametne jamaah lebok ning surga kabeh.
tenanan. Nah, takmire sibuk pisan, wektune wektu sisa turangan lah ini. Ini yang disampaikan Ustadz Kusnati kemarin. Jadi akhirnya ya manajemennya harus bagus. Kemudian masjid dikelola 80% anak muda. Ya, mulai dari pelajar, mahasiswa, dan para pelaku industri kreatif, mereka adalah sukarelawan dan profesional. Jadi kalau takmir ini tidak dibayar. Kalau pengurus takmir itu tidak dibayar. Nah, 80% ini apa namanya subsidi silang ya berarti. Jadi yang 20% itu sing sepuh, yang 80% ini anak-anak muda. Nah, cuma pertanyaannya di masjid-masjid kita anak-anak muda kan tidak ada yang tampil. Nah, pertanyaannya kenapa tidak ada yang tampil? Nah, barangkali anak-anak muda kita itu tidak kita kasih peran, Pak. Jadi kur diseneni ya isine. Jadi angger arep melangkah ki kur kleru, cah nom-nom. Atau anak-anak apa jenenge? Si bocil-bocil niku lagi ning masjid ngene wis dicetot, diseneni, diuneni, apalagi ngompol pisan ngoten ya. Niku mboke diseneni, bapake diseneni. Akhirnya sesuk lho ora teko kabeh. Ya mboke wis kadung cegeh, bapake cegeh, bocahe ya sisan cegeh. Eleh ning masjid kok diseneni, dicetoti lebih baik ora usah ning masjid, ning omahe penak HP-nan ya. Apa jenenge main game, seneng. Nah ini. Jadi kadang-kadang saya juga sedih ketika ada masjid terus kemudian generasi kita kecil-kecil wis apa jenenge mulai banyak hadir, akhirnya sing generasi sepuh niku komplain, cah cili-cili aja dijak ning masjid. Apa jenenge marane ora khusuk sing tuwek-tuwek ngoten. Nah, padahal mohon maaf, kita dulu waktu sik enom bisa jadi malah luwih parah, Pak, luwih nakal. Cuma biyen ora enek sing wani ngomongi, soalnya generasi biyen zaman awake dhewe sik enom-enom niku sing tuwek-tuwek ora padha ning masjid. Biyen ora enek wong tuwek-tuwek ning masjid. Jadi cah nom-nom rame ya tetep jelas, tetep tata. Tapi akhirnya ramenya kita dulu, sekarang kita itu yang menguasai masjid sekarang. Jadi kalau anak-anak kita itu ingin sama seperti kita, ya wis ben. Rame ora apa-apa. Sing penting tetep dielingke. Lek ngelingne ya alon-alon. Nah, kemudian selanjutnya banyak pilihan program. Nah, setiap bulan ada 210 majelis ilmu. Kita berapa, Pak, di sini? Iki 210 apa namanya programnya ini setiap bulan. 210 niku wis mulai dari anak-anak, kemudian remaja, orang tua, manula. Nah, ini ada jamaah bapak-bapak, ada jamaah ibu-ibu, ada jamaah remaja, anak-anak ini. 210 ini luar biasa. Ini misalkan dimasuk nih RAPB gitu, Pak. Ya, RAPB misalkan mohon maaf biaya untuk satu program misalkan 300 lah. 300 niku jajanan karo teh karo kopi. 300.000 ping 210 niku pinten kira-kira. Lah kuwi wis oke. Nah ini. Kemudian termasuk yang kelima, masjid ber-SK pemerintah. Nah ini ya rada keren, SK-ne SK pemerintah. Tapi yang ngelola ini adalah bapak-bapak dan ibu-ibu dari persyarikatan. Jadi rata-rata masjid yang besar-besar itu pengelolanya adalah dari ranting, dari cabang. Kemudian selanjutnya keuangan dikelola dan diaudit oleh lembaga resmi, lazismu, sehingga keuangan secara tersistem, terpusat dan tercatat dengan baik. Jadi ternyata laporan ini menjadi penting. Jadi kemudian sering diupload, ya, sering dilaporkan melalui media sosial. Jadi kalaupun toh nanti itu di jamaah kita itu terbatas terkait dengan pendanaan, di luaran sana itu ternyata banyak orang-orang kaya. Kemudian programnya Bapak Ibu yang kemarin waktu saya studi banding di sana itu, dan ini saya juga mengalaminya, ini adalah adanya fasilitas tempat menginap bagi musafir. Jadi ketika ada musafir itu ya di sana dilayani betul, kemudian diberikan bed untuk tempat tidur. Jadi nanti di apa namanya di selasar tengemperan ngoten niku
Jadi ada bed. Jadi kalau ada musafir itu tidur di situ. Bahkan mohon maaf, di dalam masjid ini itu nggak turu, Pak. Jadi setelah orang-orang itu setelah sholat tahajud itu dia gelimpangan teng napa jenenge? Di dalam itu ya gak apa-apa. Di masjid kita lah mesti dibengoki, aja turu ning masjid. Urung masjid dikunci. Ya, arep salat tahajud gak iso. Ning omah wis sebel, arep ning masjid, masjidnya dikunci. Akhirnya ora sida salat. Kemudian ada the cafe masjid. Ini menyediakan makanan gratis bagi jamaah umum. Ada 3 kali dalam sehari, kecuali Senin dan Kamis. Jadi 3 kali sehari berarti subuh, zuhur, maghrib. Ini ada. Jadi orang rasa capek-capek mikir masak. Mungkin ibu-ibu sing penak ya. Nek jenengan teng mriku anu penak Bu. Bapak-bapak ora rasa jenengan masake. Wis mangan teng masjid ae cukup engko kompensasi infak. Oh kira-kira aku 1 bulan ki entekku 300.000 ya wis minimal aku nglebone infak 300. Jadi aku mangan ning masjid itu ya untuk aku dhewe. Tapi lek misalkan entah ini ngomah 200, kemudian jenengan infaki entah 300, kemudian jenengan infaki 200.000, berarti sing 100 jenengan disubsidi koncone. Tapi lek jenengan ngomah entah 300.000, kemudian bayari 400, berarti jenengan nyubsidi koncone. Lah ini ternyata sampai seperti itu. Nah kemudian mengenolkan bahkan pernah meminuskan saldo setiap akhir bulan. Ini kita yang tidak berani. Mosok saldo ngasih 0. Dan terus program-program yang lain bagaimana? Ternyata mengenolkan saldo itu Bapak Ibu, program itu sudah ada. Jadi nanti ini untuk ini sudah ada. Kemudian buka puasa dan sahur 2000 porsi setiap hari. Kita berapa? 200. 2000 porsi, Pak. Padahal masjidnya ya biasa, itu ya ora apik teman-teman. Kemudian minuman gratis selalu tersedia untuk jamaah. Buka 24 jam, Padang. Yo, teng mriki Padang napa mboten? Lek sing teng Al-Basirah sudah mulai anu. Di sana buka 24 jam Padang. Tak mirip mosok kalah karo Indo. Yo, akhirnya di sana padangi. Nyatanya yuk gak bangkrut ya Pak ya. Saldonya ya tetap banyak. Kemudian teh gratis 24 jam. Nah, teh gratis. Tempat tidur 24 jam. Wifi 24 jam. Nah, berarti di sini perlu napa jenenge etalase. Etalase dispenser 24 jam. Berarti pangapunten kok sing biasanya sing jumuhi lingkungan. Yo biene kan yo ora apa-apa to. Akhirnya pertama jumuhi gitu. Nah, seperti yang Baitur Rahman toilet ora enek bertahunan, berapa? 18 tahun toilet ora enek. Alasannya sederhana dan gak masuk akal. Lucu tuh. Tapi saiki wis eneng. Nah, sekarang toiletnya sudah ada. Kemudian tempat wudhunya ya juga sudah ada. Parkir orang ketang saidik ya wis enek. Nah, kemudian jamaah mayoritas napa sepuh-sepuh. Jamaah sepuh-sepuh neng lantai loro do sambat, sing sepuh-sepuh kaki pun kejulinu. Akhirnya setelah itu kita turunkan. Karena alhamdulillah ya jamaahnya sudah mulai banyak. Jadi kadang-kadang niku ngeten. Program niku napa jane? Sederhana sesuai kebutuhan jamaah jadi mun pelaku. Kemudian selanjutnya memanfaatkan media sosial. Nah, ini termasuk tak jos nih. Sudah ada napa jenenge YouTube-nya. Nah, sekalian Mas, nanti di bawah itu menerima zakat infak sedekah untuk kepentingan masjid, musola atau ranting. Nah, itu tenan jos nih. Nah, ini. Nah, pas nanti waktu kan ada teh, ada kopi. Apa jenis? Di shooting ya, kayak apa jenis?
cuplikan-cuplikan itu share, itu just. Ternyata masjid yang besar-besar itu seperti itu. Jadi memanfaatkan Instagram, Facebook, YouTube, kemudian website. Nah, media tersebut ini akan menghemat biaya. Biaya nih mungkin biaya awal ya, modal untuk beli-beli ini. Tapi untuk biaya produksi, nah ini tidak. Kemudian termasuk menghemat waktu dan tenaga. Jadi kalau dulu waktu kita masih kuliah, masih di IPM, di IRM itu mau cari dana itu jadi buat proposal. Gue suwowan dalui bapak-bapak ngoten niku mutu-mutu. Ternyata kok asal ketemu, asal 100. Sekarang kan bisa kita menembus malam-malam loh, kita bisa menembus rumah bapak ibu. Gimana betul? Ribut Bu. Jam 12 bengi iso nembus teng daleme jenengan. Iso napa mboten? Golek dana. Atau sekarang itu ngeten, kalau yang di Masjid Raya Al Falah itu lek iso jam 3 malam itu silahkan menembus ke rumah-rumah jamaah. Bagaimana caranya, Bu? Nah, ternyata di Masjid Raya Al Falah itu yang imannya itu bagus, Pak. Tapi imannya kaya aku itu paling ora payu paling. Imannya yang bagus, ahli tahajud, itu setelah sholat tahajud itu dia ngerekam pakai voice note itu, mendoakan seluruh jamaah, seluruh donatur, menyampaikan kalau kita punya program ini, butuh ini, bla 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 bla, mohon doa dan bantuannya. Nomor rekeningnya ini dikirim bleng itu. Dongane tok orang jaluk. Dongane mugi-mugi Bapak Ibu pinaringan sehat, pinaringan selamat, seger waras, dijauhkan dari segala musibah bala, mudah-mudahan mendapatkan rahmat, maghfirah dan berkah dari Allah. Mudah-mudahan keluarganya sakinah, mawaddah warahmah, anaknya menjadi anak yang soleh-solehah, kemudian rezekinya lancar. Di dua ngoten niku takmir niku. Baru dikirimnya bleng ngoten niku. Akhirnya metu 20 juta. Ngoten niku, Pak. Dadi ora 200.000, 20 juta, Pak. Enek sing 10 juta. Nah, terakhir ini 20 menit ya. Nah, Bapak Ibu kita membayangkan ya. Mulai mungkin saya menyampaikan, bayang nih seandainya winning masjid ya awake kaya ngopo senenge, Pak. Kita bayang nih seperti itu, ya. Nah, programnya bisa dilaksanakan di masjid kita senang. Nah, sebenarnya Bapak Ibu kuncinya itu ATM. Apa ATM itu? Amati, tiru, modifikasi. Ternyata cukup itu, Pak. Jadi kalau kita studi banding itu udah cukup ATM ya. Amati, tiru, modifikasi. Lek kita itu tidak mau repot-repot, takmir itu istilahnya itu gak tek mikir abot-abot. Amati, tiru, modifikasi, pelak ngono tok. Mlaku ra mlaku sing penting diterok nih, tapi ya sing sesuai dengan kita. Misalkan untuk apa jenenge beli bed kasur untuk jamaah kan ora butuh nih gitu. Tapi lek sing kopi, teh, camilan niku butuh mboten? Makan pagi butuh mboten? Arang kadang nek soto, gule. Lah niku. Kemudian diumumne masyarakat kabeh diundangi pakai nama jenenge wau. Oh, undangan sing mending niku. Pangapunten jing Sabtu Ahad badhe wonten tasakuran, ngoten jenenge. Tasakuran ora sah dikei tasakuran apa-apa. Tasakuran mungkin tempatnya teng masjid. Nah, jam sekian sampai sekian, engko pengajiane ora usah suwi-suwi. Prapat jam apa piye ngoten, lek suwi-suwi kan kadang jenuh. Prapat jam bareng ngoten sate gule. Wis, niku sakuran apa no? Sakuran jenengan kersa tindak masjid ngoten. Oke, selanjutnya ini yang terakhir ya. Yang terakhir. Mengapa masjid di sekitar kita tidak makmur nih? Jadi nanti mohon maaf ini menjadi autokritik ya bagi saya sebagai anggota Majelis Tabligh PDM, kemudian takmir ketua Majelis Tabligh PDM dan diranting. Ini autokritik bagi kita. Ya, termasuk nanti mungkin ini bisa kita kembangkan di masjid lingkungan kita. Nah, kenapa masjid tidak makmur itu, Bapak Ibu? Yang pertama, belum adanya manajemen yang fokus mengurusi masjid yang tadi saya sampaikan. Enak betul tentang mriki fokus ngurusi masjid. Jenengan bayar ngoten mboten?
minimal marbot imam. Lek pengen murah jadi golek mahasiswa Pak. Mahasiswa dibayar mangan.